organisasi itu. Kongres, Konferwil, Konferda. Konferda itu dihadiri ya sebagai peserta hanyalah para anggota yang ada di kabupaten kota tersebut. Oke. Ya. Begitu juga Konferwil. Nah, artinya kalau di Konferda yang memimpin Konferda itu, presidiumnya, pimpinan rapat itu ya, itu terdiri dari para pengurus dan para anggota. Nah, boleh tidak Pengwil ikut campur di dalam Konferda tersebut? Tidak boleh. Ya, kalau di organisasi lain, misalnya untuk Konferwil, ya, itu ada peserta, ada peninjau dan ada undangan. Kalau di INI kita tidak ada. Kalau Konferwil, ya, misalnya Konferwil ke pulau Provinsi Riau, ya, Konferwil Provinsi Riau, keterkaitannya dengan PP, ya. Konferwil ini kan rapat anggota di tingkat provinsi, ya, wilayah, ya, yang berwenang ya untuk ikut Konferwil rapat di tingkat wilayah itu, boleh tidak orang lain ya yang ada di luar Riau? Tidak boleh, ya. Ya. Termasuk pengurus pusat boleh tidak ikut sebagai peserta Konferwil. Kalau pengurus pusatnya itu misalnya orang Jakarta, boleh nggak dia ikut di Konferwil? Tidak boleh. Nah, kalau orang wilayah? Kalau orang yang ada di Provinsi Riau itu boleh. Memang dialah yang harus ikut memimpin. Jadi presidiumnya itu terdiri dari ketua-ketua Pengda, para pesertanya itu hanya anggota yang ada di Riau tersebut. Apakah boleh misalnya dijadikan anggota IPAT tapi dia belum anggota INI? Katakanlah dia sudah PPAT di Riau, terus dia belum notaris, boleh tidak dia ikut? Gak usah sebagai peserta, sebagai peninjau, tidak boleh. Terus PPINI gitu ya, PPINI boleh tidak hadir di dalam kancah Konferwil tersebut? Tidak boleh. Ya. Beberapa kejadian dari zaman dulu, saya masih ingat senior saya, Heri Sarmanto namanya, senior yang ada di Sukabumi, itu pernah mengusir ya, meminta keluar pengurus pusat yang berasal dari Jakarta, ada juga yang berasal dari Banten, nah ada juga yang berasal dari ya di luar Jawa Barat lah pada saat itu. Karena memang unsur peserta di kita itu tidak ada unsur dari pengurus pusat. Nah, walaupun sebenarnya ya ini perlu dilakukan penyempurnaan, paling tidak gitu ya. Pengurus pusat itu bisa menjelaskan ketika terjadi perdebatan yang berkaitan dengan tata tertibkah, atau misalnya menerjemahkan aturan-aturan main di dalam Konferwil tersebut, termasuk juga persyaratan-persyaratan dan lain sebagainya. Tapi anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita belum mengatur itu, sehingga tidak ada kewenangan pusat. Nah, yang saya maksudkan dengan saat 116 tahun INI ini ya, dengan kekacaubalauan yang terjadi sekarang, saya berharap kawan-kawan daerah itu mulai terbuka pemikirannya, ya. Karena kalau mendewakan orang Jakarta, ya, kalau terlalu tunduk dan patuh dengan orang pusat yang sebenarnya legalitasnya belum sah, terjadi dualisme. Kenapa ya tidak kembali ke badan sendiri? Kenapa nggak kembali ke wilayah sendiri? Misalnya ya, provinsi, sudahlah, sekarang nggak usah undang PPINI dari manapun. Selesaikan saja siapa yang hadir di Konferwil tersebut, dipimpin oleh presidium, kemudian dipilih ketua Pengwilnya, dipilih Dewan Kehormatan wilayahnya, terus untuk sementara dilantik oleh
presidium ya, termasuk juga DKW-nya dilantik oleh presidium sampai nanti selesai dualisme permasalahan yang ada di PPIED ya. Tapi saya potong sedikit Bang Bro, maaf, mohon maaf. Oke, itu kan dalam pemilihan. Nah, bagaimana dengan jenjang yang istilahnya harus berjenjang dari Pengda terus naik ke Pengwil naik ke PP, atau dari PP turun ke Pengda ke Pengwil turun ke PP, itu gimana? Iya, kita kan sistemnya itu bukan penunjukan, Bro. Ya, ini kan bukan partai politik. Ya, kita ini bukan ormas ya, seperti ormas kebanyakan, tidak. Kita ini ada undang-undang jabatan notarisnya, ya. Karena ini adalah organisasi yang terdiri dari notaris, ya. Pejabat yang berprofesi sebagai notaris. Ya, di undang-undangnya undang-undang jabatan notaris. Jadi kita berbeda. Makanya wadah tunggal. Bedanya? Ya, kalau di ormas ya, mekanisme pengambil keputusannya juga berbeda. Ya. Jadi misalnya dinamakan Munas, dinamakan Mubes. Nah, ada juga yang menamakan namanya Kongres gitu ya. Dan di dalam itu Konferwil misalnya ya, itu pesertanya terdiri dari ditambah dengan misalnya perwakilan dari pengurus pusat, sehingga pengurus pusat ikut di dalam Konferwil. Dia boleh, ya katakanlah presidium terdiri dari ketua-ketua Pengda ditambah dengan orang pusat. Ada organisasi yang seperti itu, ya. Nah, sehingga pusat itu ikut di dalam mekanisme pengambil keputusan di Konferwil, tetapi INI tidak. Ya, Konferda, ya, ketua Pengwil hanya di acara seremonial membuka Konferda. Nah, setelah itu dia tidak boleh ikut di dalam kancah Konferda itu, menentukan, ya, mengarahkan, ya, membisikkan dan sebagainya, nggak boleh. Dia harus keluar dari arena Konferda. Begitu juga di Konferwil. Nah, yang selama ini cukup baik ya itu dipertahankan, supaya apa? Supaya ada kemandirian dari masing-masing wilayah dan daerah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok dengan terjadinya perpecahan di tingkat pusat, kawan-kawan daerah itu bukannya malah berpihak kepada keluarganya sendiri ya, yang ada di Pengdanya atau yang ada di wilayahnya, kenapa sekarang masih mengacu, masih melihat orang-orang Jakarta yang datang kemudian tebar persona, senyum-senyum, pidato, orang daerah nanti terbengang-bengong gitu kan, padahal kawan-kawan daerah sudah tahu ya, di media manapun bisa dilihat gitu kan, bahwa pemerintah itu tidak mengakui yang versi kiri dan versi kanan, karena terjadi kekisruhan ini. Tapi berdampak nggak ke kaca, bukan dalam artian gini, ini kan terjadi dualisme di kepengurusan pusat, dualisme bukan di organisasi. Dualisme di kepengurusan pusat. Ada yang namanya versi Kongres, ada yang namanya versi Kongres luar biasa. Apakah ini akan berdampak juga kepada Konferwil? Kemudian Konferwil juga berdampak kepada Konferda?